Halo teman-teman, ketemu lagi di Ngasuransi bersama gue Excel Gua Max. dan kami berdua dan segenap tim dari Dinamo.id mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas kejadian beberapa insiden yang terjadi kemarin. Termasuk salah satunya adalah Sriwijaya Air. Lalu ada longsor di Sumedang, ada banjir di Kalimantan Selatan, juga ada gempa bumi di Sulawesi Barat. Semoga buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan kemarin diberi ketabahan, semuanya diberi kelancaran, dan mungkin buat para korban yang masih selamat kemarin, masih menjalani pengobatan di rumah sakit maupun di rumah, semoga diberi kelancaran ya sampai sembuh nih Ya. semuanya. Kami sungguh-sungguh bersedih sedalam-dalamnya untuk korban dan keluarga yang ditinggalkan, karena kami tahu bahwa hari-hari seperti ini pasti hari-hari yang sangat berat, kehilangan orang-orang yang dicintai. Tapi kami percaya bahwa segala sesuatunya tetap akan ada harapan di depan, dan banyak hal yang kita bisa ambil hikmahnya dari kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti ini, sehingga kita tahu bahwa hidup kita ini ya tidak bisa selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Betul, karena apapun yang terjadi kemarin-kemarin ini bukanlah keinginan kita semua. Nggak ada yang pernah tahu hal-hal seperti ini terjadinya kapan, karena siapa, kita nggak bisa saling menyalahkan, baik dari pihak manapun. Yang sudah terjadi mungkin memang udah takdir dan kehendak Tuhan yang di atas, sehingga kita sebagai manusia hanya bisa melanjutkan kehidupan yang masih berjalan. Ya. Dan memang banyak hal sih yang memang kita bisa pelajarin setiap kejadian, setiap terjadinya perkara atau setiap terjadinya bencana seperti ini, mungkin kita lebih diingatkan ya Max ya, untuk lebih prepare lagi sebenarnya ke depannya tuh seperti apa sih gitu loh. Ya, kita mesti mempersiapkan segala sesuatunya, karena di dalam hidup ini banyak hal yang tidak bisa diduga seperti bencana. Walaupun kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik, tapi sesuatu yang namanya kecelakaan itu datangnya semua dari luar. Betul. Ya kan? Mungkin kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik. Contoh misalnya kita naik kendaraan atau kita nyebrang jalan sudah di tempatnya dengan sangat hati-hati, tapi ternyata mungkin ada kendaraan lain yang pengemudinya ngantuk, atau mungkin remnya blong, kita nggak tahu. Kita sudah berhati-hati, mungkin bisa ada orang lain yang mungkin lagi tidak berhati-hati atau dalam kondisi yang tidak lagi dalam kondisi yang sempurna gitu loh. Ya kondisi seperti itu kita nggak bisa salahin siapapun. Nggak bisa. Dan kita hanya bisa bersiap-siap dalam kondisi yang paling buruk. Mungkin kita yang anggap aja misalnya gua di posisi seperti itu, ya pasti gua yang mengalami kecelakaan mungkin ya sudah gitu kan. Tapi kan ada banyak hal yang tetap hidup dan harus melanjutkan hidupnya. Mungkin dari pepatah yang dibilang life must go on. Ya, betul. Jadi mungkin memang salah satu dari kita mungkin someday akan pergi duluan, tapi ada orang-orang di belakang kita yang mungkin bergantung hidupnya sama kita, atau memang ada tanggung jawab dari kita yang memang harus kita selesaikan. Contohnya mungkin kita berdua, kita juga udah punya anak. Kita mungkin udah ngerencanain ya Max, untuk dari awal kita pengen mungkin anak kita disekolahin sampai ke jenjang tertentu. Mungkin bisa dari SD, SMP, SMA, kuliah, dan mungkin pasca sarjana dan segala macam. Mungkin itu kali ya yang dibilang tanggung jawab yang memang harus kita selesaikan. Mau ada apapun yang terjadi di tengah-tengah, otomatis gimana dong kalau gitu? Siapa yang melanjutkan sisanya nih gitu kan? Ya, itulah gunanya kita bilang ya proteksi asuransi. Suka tidak suka, segala sesuatu ini kalau sudah datang ya kita harus menghadapinya. Ya kan? Sekali lagi, buat yang mengalami musibah, maksudnya yang celaka, meninggal gitu, ya sudah, hidupnya selesai sampai situ. Tapi ada banyak orang yang mungkin bergantung juga dan masih hidup, bergantung hidupnya dari seseorang ini.
Misalnya kalau misalnya atau kita, kebanyakan dari kita sebagai kepala keluarga gitu masih punya keluarga yang harus dihidupi, ya kan. Nah, gunanya asuransi ya adalah untuk menyelesaikan tanggung jawab yang belum selesai ketika keberadaan kita sudah selesai di dunia ini. Kita udah nggak ngomongin masalah untung rugi. Siapa sih yang mau kena kejadian seperti ini? Jadi uang asuransi ini bukan masalah nanti, oh kalau misalnya meninggal istrinya jadi untung lah yang dapat ininya. No, tidak sama sekali ke arah situ. Tapi gimana planning yang direncanakan sama keluarga bisa terbantu oleh uang asuransi tersebut. Mungkin kita nggak bisa bilang itu akan terbantu sepanjang hidupnya setelah itu. Tapi mungkin menjadi bridging kali ya, Max ya, bahasanya. Setiap orang yang ditinggalkan atau setiap orang yang terkena bencana pasti ada dalam kondisi berduka. Dan ketika kondisi berduka itu totally wajar. Dan pasti ada konsentrasi-konsentrasi lain yang menjadi, yang tadinya mungkin ditopang berdua, akhirnya harus ditopang sendiri. Yang mungkin tadinya orang tuanya dua-duanya lengkap, akhirnya jadi salah satu mungkin, atau bahkan dua-duanya bisa tiba-tiba nggak ada. Tapi ada anak atau tanggung jawab lain yang masih harus berjalan, sehingga asuransi menjadi penjembatan sementara sebelum kita menemukan cara yang baru. Mungkin bukan kembali ke normal yang dulu lagi, tapi kita gimana caranya menemukan kondisi yang lebih baik ke depannya. Sehingga asuransi itu menjadi uang yang bisa dipakai sementara kita mempersiapkan kondisi-kondisi yang baru. Ya, atau mungkin juga jauh lebih baik lagi ketika uang asuransi itu memang bisa mengcover tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan jikalau kita masih hidup. Karena satu hal yang tidak bisa berhenti adalah tanggung jawabnya. Jadi mungkin lebih tepatnya kata-katanya mungkin memastikan ya, Mek ya? Ya, memastikan bahwa apapun yang terjadi dengan kita, tanggung jawab kita tetap bisa selesai. Mungkin buat teman-teman yang sekarang lebih cek lagi deh. Coba buka asuransinya. Ada nggak sih pertanggungan untuk jiwanya? Ada nggak sih pertanggungan untuk kecelakaannya? Polisnya masih aktif nggak sih? Ya. Coba kita sama-sama cek. Karena kondisi-kondisi yang kayak gini mungkin kalau masalah sakit kita bisa menghindari, Mek. Ya mungkin bukan menghindari secara gimana ya. Kita masih bisa lebih makan sehat, ngejaga biar nggak kenapa-napa. Tapi yang namanya kecelakaan bener-bener nggak ada yang tahu. So, sekali lagi pastiin. Coba cek asuransi kalian mengcover nggak untuk kecelakaan, untuk meninggal dunia. Ya, dan ya mungkin di episode berikutnya kita akan bahas beberapa tentang asuransi kecelakaan, bagaimana klaimnya, apa itu asuransi kecelakaan. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Oke. Mungkin sampai sini dulu. Kita akan bantu kalian di episode berikutnya. Dan selalu aman, apalagi di tengah masa pandemi kayak gini. Makanya mungkin kita sekarang pakai masker ya. So, buat teman-teman, stay safe.